Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, gelombang 3, angkatan 8, peserta Laskar CPNS Universitas Sulawesi Barat. Nah, perkenalkan kami hari ini akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan topik analisis isu kontemporer. Adapun anggota kelompok kami adalah sebagai berikut. Kami terdiri atas 5 orang dalam satu kelompok dengan coach Ibu Nurbayani. Baik, kami akan mulai membahas isu yang pertama, yaitu tentang narkoba. Nah, ketika kita berbicara tentang narkoba, ada baiknya kita mengenal dulu sejarah narkoba itu seperti apa hingga bisa masuk ke Indonesia. Nah, narkoba itu berasal dari serbuk bunga atau bentuk koloni dari tanaman opium, yaitu Papaver somniferum. Nah, opium ini pertama kali ditemukan di Samaria pada tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, awalnya yang digunakan adalah serbuk sarinya, tapi kemudian berkembang dengan menggunakan getahnya. Nah, terlihat pada gambar, getahnya jika buahnya disayat, maka akan mengeluarkan getah. Ketika getahnya dikeringkan akan berwarna coklat. Nah, itulah yang disebut dengan opium mentah. Ketika getahnya diekstrak, maka akan menghasilkan yang namanya morfin. Ketika morfin diekstrak lagi, maka menghasilkan yang namanya heroin. Nah, dulu morfin dan heroin digunakan sebagai pengobatan untuk tentara yang terluka akibat Perang Dunia I dan II. Tetapi kemudian dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka mengalami penyalahgunaan. Nah, dulu opium ini dikenal dengan obat fulgir atau obat yang memberikan kebahagiaan. Nah, narkoba sendiri berasal dari sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan narkotika dan obat berbahaya. Narkoba masuk ke Indonesia ketika zaman Belanda. Nah, tadinya pemerintahan Belanda itu melegalkan penggunaan narkoba. Tapi ketika Jepang masuk, maka sudah dianggap sebagai ilegal. Lalu dilanjutkan ketika Indonesia merdeka sampai saat ini. Nah, berikut saya lampirkan beberapa data terkait dengan narkoba di Indonesia yang diperoleh dari website BNN. Nah, untuk data yang pertama bahwa penggunaan narkoba itu meningkat sejak tahun 2021. Padahal pada tahun 2018 itu mengalami penurunan sebesar 13,10%. Nah, tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,95% atau setara dengan 3,66 juta jiwa. Nah, jika dilihat dari tempatnya, maka pengguna narkoba itu paling banyak ditemukan di daerah perkotaan dengan rentang usia 25 sampai 49 tahun. Nah, jika dilihat dari status, maka status yang menikah adalah pengguna yang paling besar, yaitu sebesar 64,5%. Selanjutnya, nah, jika dilihat dari hubungan kekerabatan, yang paling memungkinkan kita menggunakan narkoba adalah dari pasangan, yaitu sebesar 53,7%. Nah, dari tempat yang paling memungkinkan terjadinya transaksi atau pengguna narkoba itu di pasar atau mall, yaitu sebesar 75,1%. Dan ternyata data menunjukkan bahwa pengguna narkoba termasuk ke dalam kelompok tidak miskin, yaitu sebesar 54,8%. Nah, lalu bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi narkoba ini? Salah satunya adalah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Di dalam undang-undang tersebut telah dikelompokkan narkoba menjadi 3 kelompok, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Terlepas dari adanya polemik tentang
Peninjauan kembali ganja menjadi ganja medis sehingga bisa digunakan dalam pengobatan. Nah, ada beberapa kasus yang sedang viral saat ini. Yang paling happening yaitu pada kasus ibu dan anak, yaitu ibu Santi dan anaknya yang menderita cerebral palsy. Tapi berdasarkan informasi 2 hari yang lalu, MK menolak adanya peninjauan kembali tentang undang-undang tersebut. Nah, di dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai hukuman bagi pengguna narkoba. Nah, untuk pengguna sendiri, hukumannya adalah maksimal 4 tahun, sedangkan pengedarnya maksimal hukuman mati. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai ASN sekaligus dosen dalam menanggulangi narkoba ini? Tentu dengan berperan aktif. Nah, salah satu kegiatan untuk berperan aktif menanggulangi narkoba ini atau memberantas dan mencegah narkoba adalah dengan banyak melibatkan diri di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, entah itu di lingkungan rumah atau di lingkungan kerja bersama dengan mahasiswa, lebih akrab lagi dengan mahasiswa. Seperti itu. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan isu kontemporer selanjutnya. Ya, di sini saya ingin menjelaskan isu kontemporer yang selanjutnya, yaitu terorisme dan radikalisme. Di sini saya akan membahas 3 pokok bahasan, yang pertama pengertian, yang kedua dampak dan pencegahan, dan yang ketiga tipe kelompok terorisme itu sendiri. Pengertian terorisme itu menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yaitu penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda orang lain yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran objek-objek vital strategi, lingkungan hidup dan fasilitas publik. Pengertian radikalisme yaitu proses tersendiri seseorang mengalami perubahan dari seseorang yang radikalis, ekstremis, hingga menjadi teroris. Radikalisme sendiri mengalami perubahan secara total dan bersifat drastis. Yang kedua, dampak terorisme dan radikalisme yang berkembang dalam masyarakat. Yang pertama, satu, menemaskan banyak nyawa. Yang kedua, meresahkan banyak umat. Yang ketiga, menimbulkan banyak kerusakan. Yang keempat, memunculkan nasionalisme bangsa. Kelima, menghilangkan rasa saling kasih sayang. Dan yang keenam, menimbulkan kerugian ekonomi. Dan yang ketujuh, meracuni pikiran anak bangsa. Yang ketiga, pencegahan tindak terorisme. Di sini ada 3, yaitu yang pertama kesiapsiagaan nasional, dan yang kedua deradikalisasi, dan yang ketiga kontraradikalisasi. Yang kesiapsiagaan nasional di sini ada 5, di mana negara dapat memberdayakan masyarakat. Yang kedua, negara mampu meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara, yaitu ada TNI, Polri. Dan yang ketiga, perlindungan dan peningkatan sarana dan prasarana. Dan yang keempat, pengembangan kajian terorisme. Dan yang kelima, pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. Yang kedua, deradikalisasi itu sendiri yaitu program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan paham radikalisme. Dan yang ketiga, kontra radikalisme ada 3. Di sini ada kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi. Di sini ada 4 tipe kelompok terorisme. Ada left-wing teroris, ada right-wing teroris, ada etno-nasionalis atau separatis teroris, dan yang keempat religious of fear teroris. Di mana left-wing teroris yaitu teroris sayap kiri merupakan kelompok yang menjalin hubungan dengan gerakan komunis. Kalau yang right ini yaitu teroris sayap kanan, menggambarkan bahwa mereka terinspirasi dari fascisme. Etno-nasionalis merupakan gerakan separatis yang mengiringi gelombang dekolonialisasi setelah Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir, religius atau teroris merupakan kelompok teroris yang mengatasnamakan agama, atau mereka menjadikan agama menjadi landasan atau agama mereka. Selanjutnya, itu kontemporer saya menjelaskan alias pemasaran selanjutnya. Terima kasih.
Adapun isu kontroversial selanjutnya yang akan saya bahas itu mengenai money laundering atau biasa kita kenal dengan istilah pencucian uang ya. Nah, apa sih money laundering itu? Nah, money laundering itu adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau aset yang diperoleh dari suatu kejahatan yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Jadi, tujuan mereka melakukan tindakan itu adalah untuk memperkaya diri dan untuk melipat gandakan harta kekayaan sendiri. Jadi, money laundering ini bisa kita termasuk ke dalam kejahatan yang ilegal. Nah, adapun karakteristik dari pencucian uang, yang pertama ada uang kotor, yang kedua ada kegiatan mengubah atau menyamarkan atau menyembunyikan uang kotor, kemudian yang ketiga dengan maksud menciptakan suatu keadaan di mana uang kotor menjadi uang tampak bersih atau legal money. Nah, untuk menekan atau membatasi tindak kejahatan yang dilakukan oleh money laundering ini, maka pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tentang money laundering itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Oke, proses money laundering itu ada 3 ya. Yang pertama placement, layering, kemudian yang terakhir integration. Kemudian yang pertama placement itu menempatkan uang haram ke dalam sistem keuangan, kemudian memindah uang ke dalam bentuk barang atau membeli barang-barang mewah, contohnya menempatkan uang haram ke dalam bank, kemudian membeli barang-barang mewah seperti membeli rumah, mobil, apa. Kemudian yang kedua, layering. Pelaku pencucian uang melakukan transaksi secara rumit dan berbelit-belit. Nah, dengan tujuan agar hubungan dengan hasil kejahatan itu terputus atau tidak terdeteksi. Kemudian yang terakhir, integration. Maksud dari integration ini memasukkan uang haram ke dalam sirkulasi keuangan yang sah. Jadi dengan kata lain, uang haram yang diintegrasikan ke dalam sirkulasi keuangan yang mana sifatnya dapat memberikan keuntungan. Nah, untuk data tentang money laundering itu diberikan oleh Laborator Peluncuran NRA atau National Risk Assessment yang biasa kita kenal dengan penilaian risiko Indonesia. Ini pada tahun 2021. Nah, dari hasil NRA-PPPU atau tindak pidana pencucian uang pada tahun 2021 terdapat beberapa perubahan dan kondisi ancaman. Kasus PPPU hasil korupsi di sektor sumber daya alam yang berakibat kerugian negara sebesar 37,8 triliun. Dan untuk kasus korupsi pengelolaan keuangan dana itu sebesar 16,81 triliun. Adapun cara untuk mencegah tindak kekerasan money laundering ini, yang pertama meningkatkan kesadaran pada diri sendiri untuk tidak melakukan tindak korupsi sehingga tidak ada uang gelap yang akan disamarkan. Kemudian yang kedua, tidak menerima dana yang tidak jelas asal usulnya. Yang ketiga, sosialisasi di lingkungan ASN baik secara langsung maupun melalui media. Yang keempat, tidak membantu menyimpan dana dari orang lain. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran diri dalam melaporkan SPT pajak. Mungkin sekian dari saya. Materi untuk isu kontemporer selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan oleh Pak Faisal terkait money laundering. Kali ini kita ada di sesi pembahasan dalam komunikasi massa ya tentang cybercrime, toxic, dan hoax atau hoax misalnya orang-orang Indonesia. Nah, sebagai kejahatan dalam komunikasi massa, ada beberapa yang ditemukan saat ini itu macam-macam tipe kejahatan, dimulai dari yang white collar crime. Ini biasanya ditemukan pada kelompok orang dengan satu strategi sehingga melawan hukum. Biasanya dapat ditemukan pada contoh kasus seperti pemblokiran uang perusahaan. Nah, kalau yang kedua ini ada crime without friction. Jadi tindakan melawan hukum ini tidak ada korban sama sekali yang nampak. Nah, contoh yang bisa didapatkan itu adalah hubungan seks yang didata tapi dapat secara sarana. Ada juga tipe organized crime. Nah, kalau ini jelas berkaitan dengan tindakan melawan hukum yang terorganisir. Nah, ini biasanya juga kita temui pada penyedia jasa peraturan. Sedangkan yang tipe terakhir ini adalah corporate crime, tindakan melawan hukum demi meraup keuntungan dan menekan kerugian. Contoh yang bisa ditemukan biasanya terjadi pada kejahatan terhadap konsumen. Jadi seperti penipuan dari produk itu terhadap konsumen. Nah, sekarang ini juga tindakan komunikasi massa populer yang dikenal di kalangan masyarakat yaitu cybercrime, toxic, dan hoax. Nah, untuk yang pertama dan sebelah ini ada tipe-tipe cybercrime. Ada seperti aksesnya tidak diizinkan atau unauthorized akses. Biasanya ini orang-orang yang ingin mengakses secara tidak izin dengan pemiliknya. Kemudian illegal content, jadi ada konten-konten yang dibuat itu tidak memenuhi aturan yang berlaku di suatu wilayah. Kemudian penyebaran virus. Nah, penyebaran virus ini yang biasanya seringkali ditemukan pada perangkat-perangkat seperti laptop dan HP. Kemudian cyber espionase, sabotage, dan extortion. Nah, ini yang biasanya digunakan oleh para petinggi politik yang biasanya ingin menilai atau memata-matai musuh pribadinya dengan menggunakan teknik spionase tapi dalam bentuk cyber. Adapun yang lainnya seperti coding, hacking, dan tracer, double quoting, dan private quoting, serta terorisme ini juga sudah dijumpai di Indonesia. Lalu yang kedua ada sasaran toksik. Ini ada yang biasa digunakan adalah isu-isu sempit. Nah, kalau sempat kita jelas tadi pada beberapa peristiwa dunia itu mesti menggunakan suku, bangsa, ras, agama, etnis, orientasi seksual hingga gender yang biasanya digunakan oleh anonim atau akun-akun yang sering memprovokasi dengan ekstrim. Kemudian yang ketiga ada hoax. Hoax ini juga sering kali ditemukan di kalangan masyarakat, yaitu berita atau pesan yang kontennya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, adanya penyebaran informasi sehingga pembaca merasa dirugikan dan penipu tidak mempertanggungjawabkan atas tindak kejahatannya. Ini ada salah satu peristiwa yang dapat dilirik pada peran tempo online. Di sini ada lowongan kerja di PJN Hoax selama di bawah institusi tersebut. Dan dari kalimat ini bisa menunjukkan bahwa pada kalangan masyarakat Indonesia masih terbiasa untuk melihat adanya lowongan pekerjaan itu tapi tanpa mengecek di situ. Padahal nama perusahaan pasti akan mengeluarkan informasi lowongan di situs resminya, bukan di luar situs resminya. Nah, untuk menghindari seperti yang ditemukan sebelumnya pada kasus PJN tadi, ada tips dan trik untuk menggunakan media sosial agar tidak kejahatan dalam komunikasi massa. Yang pertama, pahami dulu regulasi yang ada, karena setiap wilayah memiliki regulasi yang berbeda-beda. Yang kedua, tentunya menegakkan etika bermedia sosial. Itu seperti bagaimana kita bisa memberikan komentar yang sesuai dengan apa informasi yang ada. Lalu memasang identitas asli diri dengan benar. Jadi bukan hanya sekedar akun anonim yang hanya tidak menunjukkan identitas sehingga saat dilakukan informasi yang disampaikan. Yang keempat, cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang dibagikan.
Nah, jadi diharapkan yang seperti ini tidak hanya dari satu sudut pandang saja atau satu postingan dari sebuah account, tapi juga untuk melihat dari postingan lain yang tentunya harus dari akun yang verified. Biasanya akun verified ini lebih bisa dipercaya terhadap informasinya. Lalu yang kelima adalah lebih berhati-hati bila ingin memposting hal-hal atau data yang bersifat pribadi. Jadi pastikan untuk selalu memposting hal-hal yang atau data pribadi itu tidak disampaikan. Contohnya ya nomor KTP itu terus terang itu sebelumnya pernah disampaikan bahwa tidak boleh disebar karena itu adalah data pribadi dan bisa kita gunakan untuk contohnya adalah pengurangan keuangan uang tabungan dari rekening itu biasanya juga menggunakan nomor KTP. Oke, berikutnya akan disampaikan oleh Bu Mufliha terkait analisis SWOT dari sumber. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bapak. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan untuk materi ini, yaitu analisis SWOT. Dalam kurung itu isu kontemporer. Nah, kita ketahui bahwa pengertian analisis SWOT itu sendiri adalah satu metode atau perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan. Jadi analisis SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunity, and threat. Selanjutnya, dalam hal ini, dalam dunia kelembagaan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya dalam dunia kampus. Jadi yang pertama itu untuk strength-nya itu sendiri ada bahan ajar yang harus berkualitas. Kemudian mudah dipahami oleh mahasiswa. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran dan media yang menarik bagi mahasiswa. Selanjutnya itu lokasi. Maksudnya ini adalah lokasi lembaga atau kampus yang dapat diakses, entah itu berjalan kaki atau dengan kendaraan. Selanjutnya yaitu ada weakness. Nah, weakness itu sendiri adalah sebuah kelemahan. Jadi strength dan weakness adalah internal. Jadi weakness-nya itu sendiri menghadapi persaingan dari beberapa kampus lainnya. Karena kita ketahui ada banyak kampus negeri dari beberapa provinsi, dari beberapa luar provinsi itu pun tentu saja menjadi saingan bagi kampus-kampus yang contohnya Universitas Sulawesi Barat itu sendiri. Yang selanjutnya itu kurangnya kehadiran di media sosial. Jadi kita ketahui bahwa dunia teknologi itu sangat berkembang pesat. Jadi orang-orang mencari informasi tidak manual lagi atau datang langsung ke kampus. Mereka hanya mencari di web saja. Jadi itu adalah sebuah weakness dari kampus. Kemudian selanjutnya itu staff atau dosen yang membutuhkan lebih banyak pelatihan. Jadi kita ketahui bahwa semakin banyak pelatihan yang kita ikuti, maka semakin banyak pengalaman yang bisa kita ajarkan kepada mahasiswa. Selanjutnya yaitu opportunity. Nah, opportunity itu sendiri yaitu pertumbuhan komunitas pengajar. Jadi bukan hanya mahasiswa aja yang bisa berkomunitas, dosen pun bisa berkomunitas. Selanjutnya itu seharusnya itu lokakarya juga tersedia untuk staff atau dosen, dan kehadiran media sosial ditingkat dengan pembaruan kampus. Jadi perkembangan media sosial kampus itu mengikut dengan kampusnya sendiri. Jadi jika kampusnya memiliki perkembangan, sebaiknya juga diikuti dengan media-media sosial yang dimiliki. Selanjutnya yaitu threat. Jadi threat ini adalah sebuah ancaman ya, sebenarnya sebuah ancaman bagi sebuah lembaga. Jadi apa sih ancamannya itu? Yaitu
sebenarnya adalah harga pembuatan web. Jadi sekarang itu web yang mahal dan seharusnya itu dalam sebuah kampus memiliki sumber daya yang bisa menangani hal tersebut. Selanjutnya itu persaingan ketat dari kampus-kampus negeri lainnya. Oke. Next. Nah, seperti yang saya bahas tadi, analisis web itu sendiri saya fokuskan kepada kepada kampus, dosen, mahasiswa, dan lembaga organisasi. Jadi kampus yang pertama adalah kampus, yaitu memiliki banyak persaingan entah itu dari mahasiswa yang banyak, dari model pembelajaran dan media pembelajaran yang lebih menarik dibanding dari kampus Universitas Sulawesi Barat itu sendiri. Tetapi perlu kita ketahui bahwa setiap kampus itu memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, apa sih keunggulannya dari Universitas Sulawesi Barat itu sendiri adalah dosennya yaitu dosen dengan ilmu yang baru, kemudian jiwa juga yang masih semangatnya dalam mengajar. Nah, semangat ini dapat mempengaruhi citra kampus karena media dan materi yang diajarkan itu sudah modern. Nah, selanjutnya jadi salah satu pihak yang mempengaruhi dosen yaitu adalah adanya sebuah isu nasional yang kita ketahui itu sebuah isu nasional yaitu pandemi COVID-19. Nah, ini isu tersebut membawa dampak terhadap pekerjaan kita, terutama kan kita adalah jasa pelayanan ya terhadap masyarakat atau mahasiswa itu sendiri. Jadi yang baiknya itu kita melakukan secara luring, tetapi untuk saat ini kita masih stuck di suasana daring seperti itu. Dan yang dampaknya juga itu terhadap mahasiswa. Nah, kita ketahui adalah yaitu mahasiswa adalah terutama untuk mahasiswa S1, mahasiswa yang baru saja beranjak dari masa remajanya. Nah, apa sih yang kekuatannya dari mahasiswa itu sendiri? Yaitu mahasiswa itu masih semangatnya belajar. Kemudian itu untuk di tahap awal ya. Kemudian memberikan materi yang berguna untuk pengetahuan dan skill mengorganisasi mahasiswa juga. Dan selanjutnya untuk weakness-nya itu sendiri karena sering dikritik ketika mahasiswa yang mengikuti organisasi itu akan sering dikritik oleh sesama organisasi mahasiswa. Dan juga mahasiswa kadang ada di tahap dosen. Nah, di sini yang berperan penting adalah dosennya. Bagaimana membuat model dan media pembelajaran yang menarik agar mahasiswa itu sendiri tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Selanjutnya untuk opportunity itu sendiri, peluangnya itu adalah internal organisasi itu sering didapat pecah karena sering ada perbedaan pendapat dan juga organisasi akan ditinggalkan karena tidak adaptif biasanya. Oke. Untuk triknya itu sendiri untuk mahasiswa seharusnya itu karena mahasiswa adalah calon masa depan bangsa kita, yang jadi sebaiknya mahasiswa itu diberikan dan dijadikan mahasiswa yang berkualitas. Baik, untuk
lembaga organisasi itu sendiri ada banyak keuntungannya juga ya. Salah satunya itu membuat mahasiswa lebih lancar dalam bersosialisasi. Kemudian membuat mahasiswa memiliki semangat yang tinggi. Kemudian membuat mahasiswa juga itu lebih saling mengenal satu sama lain, entah itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi itulah materi yang saya bawakan. Terima kasih, semoga materi dari kelompok 1 bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.